Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Saya A.R. Supriyadi kembali bersama Fisika SMA. Kali ini merupakan pertemuan ke-6, ya. Pertemuan ke-6 dan dengan materi suhu dan kalor. Dengan subbab asas Black. Oke, kita masuk ke hukum kekekalan energi atau kita kenal dengan asas Black. Ini kita lihat peragaan di bawah ini. Air dingin dimasukkan ke dalam kalorimeter dengan terlebih dahulu ditimbang. Ada alat yang namanya termometer, ada pengaduk, ada penutup dari isolator, ya, ada isolator, ada air, ada bejana, ada benda yang bersuhu tinggi, misalnya baja, ya, misalnya baja. Ini dimasukkan ke dalam bejana. Bejana kalorimeter itu yang merah ini. Yang merah. Ini sengaja diberi isolasi, isolator, supaya kalornya nggak merambat keluar. Ya, gitu. Benda bersuhu tinggi juga ditimbang beserta suhu mula-mulanya. Kemudian benda bersuhu tinggi dimasukkan ke dalam kalorimeter dan diaduk sehingga suhu air dan benda panas tersebut setimbang. Maka diperoleh kalor yang dilepas baja sama dengan kalor yang diserap oleh air dan bejana. Nah, berarti ini yang melepas kalor karena ini panas. Jadi ini tutupnya juga dibuka, dimasukkan, ini sudah ditimbang dan suhunya dinaikkan, maka akibatnya suhu air ini naik, ya, suhu air itu naik. Suhu baja ini lama-lama sama dengan suhu air, ya, berarti kalor yang dilepas oleh baja ini diterima oleh air, yang menerima oleh air, oleh ini bejana juga, oleh pengaduk tapi kecil, oleh termometer kecil juga. Jadi oleh baja dan oleh air bersama bejana kalorimeter. Kalor yang dilepas baja sama dengan kalor yang diserap oleh air beserta bejana kalorimeter. Ini kekal, ya. Kalornya itu dilepas oleh yang panas, diterima oleh yang dingin, ya, dengan bejananya ini. Makanya suhu udara luar tidak boleh mencampuri, jadi dikasih isolator ini. Itu hukum kekekalan energi yang telah disampaikan oleh Joule. Oke, itu. Berikutnya kesimpulan dari
percobaan asas Black adalah kalor yang dilepas oleh benda bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima benda yang bersuhu lebih rendah. Yang lebih rendah itu diantaranya ya air, ya bejana kalorimeter. Yang panas adalah baja yang dipanasi tadi. Ini delta G, kalor yang dilepas sama dengan kalori yang diterima. Perubahan energinya kekal. Ya, perubahan energi kekal. Kita coba untuk lihat di problem 1. Pada percobaan asas Black tersebut di atas, sebutkan nama-nama benda A yang melepas kalor. Yang melepas kalor ini siapa? Yang menerima kalor siapa? Yang tidak melepas dan tidak menerima kalor siapa? Ini ya kalau dalam percobaan itu adalah isolator itu tidak boleh menerima kalor, tidak boleh melepas kalor. Isolator itu netral, ya. Itu dijawab, didiskusikan oleh teman-teman, kan tidak sulit. Oke. Berikutnya problem nomor 2. Ini kita lihat. Ayahku memasak air 3 kg. Kasihan ayahku itu. Dengan suhu awal air itu 20 derajat Celcius, sehingga suhu air naik menjadi 80 derajat Celcius. Air panas ini dicampur dengan air dingin yang 20 derajat Celcius untuk mandi adik yang masih kecil di pagi hari. Agar suhu campurannya setelah dicampur air panas dan air dingin, itu suhu campurannya adalah 40 derajat Celcius, yang nanti untuk mandi itu 40 ini. Berapa kilogram air dingin yang dicampur? Ini asas Black, ya. Awas, Q lepas, yang melepas air, yang menerima juga air, tapi lain ya, airnya berbeda, mungkin berbeda masanya ya. Ayahku masak air 3 kg, ini berarti nanti menjadi air panas, sehingga ujungnya air naik menjadi 80 derajat Celcius. Air panas ini dicampur dengan air dingin untuk mandi adik kecil. Agar suhu campurannya sekian, berapa kilogram? Nah, nanti berapa kilogram yang menerima ini? Ini berapa kilogram? Kalau yang dimasak bapak itu ya ada 3 kilogram ini. C-nya dicoret saja karena sama. Boleh, berarti ini tinggal masanya M1 80 jadi C campuran, campurannya sudah ada. Ini M2 dicari ini kali C-nya sudah dicoret, C campuran tadi 40 dikurangi 20 suhu awalnya, akhirnya massa yang harus dicampur yaitu air dingin itu 6 kg. Tuh, tidaklah sulit ya, dipakai diskusi gampang, nggak akan macet.
materi berikutnya, problem nomor 3, untuk mendukung teori yang sudah kita pelajari. Gelas dari bahan tertentu memiliki massa 200 gram dengan kalori jenis 0,2 kalori per gram derajat Celcius. Berisi air panas 210 gram. Bersuhu, ini panas ini termasuk 80 derajat Celcius, dan pada gelas ya, dituangkan air dingin, massanya 375 gram, sehingga suhu gelas dan air panas turun menjadi setimbang. Suhu pada ketiga bahan tersebut yaitu 50 derajat Celcius. Berapakah suhu awal air dingin? Ya, Mas, ini ada gelas ini dengan kalori jenisnya gelas, ini air panas, ini masanya, suhu ada ini, dan gelas dituangkan air dingin. Nah, awas ada 3 loh, ada gelas, air panas, air dingin, suhu gelas dan air panas, turun dan terjadi keseimbangan pada suhu 50. Ini suhu setimbangnya, suhu akhir. Berapakah suhu awal air dinginnya? Tetap pakai hukum kekekalan energi, asas Black, delta Q diterima sama dengan delta Q yang dilepas. Yang melepas MA, CA, ini yang menerima. Yang melepas karena ini dituangkan terakhir, teman-temannya sudah panas, ini baru dimasukkan. Yang melepas itu air, gelas, ya, air, gelas, ini melepas. Maka suhu air dingin itu masuk, ya. Ini C-nya tidak boleh dicoret karena di sini ada gelas, berbeda ya, maka nggak boleh dicoret. Ini 50 awal, ya. Ini suhu akhirnya 50 dikurangi suhu awalnya, sama dengan massa air yang panas tadi. Nah, ini massa air yang panas tadi, C-nya air, ini suhu karena melepas, suhu panasnya ini kurangi suhu akhir campuran, ditambah massa gelas. Oke, massa gelas ada, ini massa gelas, C gelas, ini awalnya sama dengan air itu berapa ini, 200 ya. Suhu awalnya ini sama dengan gelas karena airnya ada di gelas. Ini sama ya, sehingga ini dikalikan, ini kali 50 ada di sini, terus ini kali T0 ada ini, sama dengan ini
dihitung dulu dikalikan MA, ditambah dihitung dulu kali MG, maka suhu air pada awalnya itu 30 derajat Celcius. Tolong dilengkapi ya. Jangan sampai keliru, dan setelah dihitung itu tidak lagi 30 derajat Celcius. Begitu teman-teman. Masuk ke problem berikutnya. Problem yang keempat. Sebuah kalorimeter mempunyai kapasitas kalor. Wah, ini mulai digunakan kapasitas kalor. Berisi air 200 gram. Zat cair bersuhu 25 derajat Celcius. Kemudian ke dalam kalorimeter dimasukkan 400 gram baja bersuhu 105 derajat Celcius. Sehingga suhu zat cair naik menjadi 45 derajat Celcius. Ini suhu akhirnya ya. Bila kalori jenis baja 0,12 kalori per gram derajat Celcius, berapa kalori jenis zat cair tersebut? Yang menerima dan ini yang melepas. Yang melepas siapa ini yang melepas? Yang melepas yang suhunya tinggi, yaitu baja. Yang menerima yang suhunya rendah. Ya. Terus masuk ini rumusnya M kali C kali delta T. M cukup MJ. Ya, MJ itu sudah ketemu 20. Ini seharusnya C gede. Ini kapasitas 20, ini harusnya C besar ini. Ya. Terus ini berapa? Masukkan di sini 25 T akhirnya. M2 baja berapa? Ya. Kemudian kalori jenis ada. Baja suhu tinggi dikurangi suhu campuran. Suhu campurannya tadi ada ini. Masuk di sini. Sehingga diperoleh di sini 200 C1 ya, dengan ini. Jadi C1 nya dicari 200 C1 ini 45, ini 25 ya. Ini 20 45 25. Ini kan ada ya 400 itu C2 nya
0,12, ini 105, ini pada akhirnya 45 campurannya. Maka ini kali ini dikurangi C1 ya, berarti 4000 C1 ditambah 400 sama dengan 400 tadi dikalikan menjadi 288, berarti 400 C1 ditambah 400 sama dengan 2880. Maka C1 ketemu 0,62 kalori per gram derajat Celcius. Itulah kalor jenis yang dicari. Oke, teman-teman harus mengisi titik-titik yang belum ada dan akhirnya harus ketemu seperti ini, 0,62 kalori per gram derajat Celcius. Tuh. Demikian teman-teman, tidaklah sulit karena kita selalu bersama, tapi jangan lupa melengkapi titik-titik yang masih kosong. Ini ya, masih kosong. Dan nanti pada akhirnya harus ketemu sekian. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.